Masa kecil Zoro dihabiskan di sebuah perguruan kendo milik Koshiro yang memiliki anak bernama Kuina. Zoro selalu ingin menjadi pendekar pedang terkuat dan mengalahkan semua orang di perguruan tersebut kecuali Kuina. Pada akhirnya, Kuina meninggal dan pedang Kuina yang merupakan salah satu dari pedang legendaris diwariskan kepada Zoro. Kemudian Zoro memulai perjalanannya menjadi seorang pemburu bajak laut dan sangat dikenal di East Blue. Zoro juga sangat ingin bertemu Dracul Mihawk yang memiliki reputasi pendekar pedang terkuat di dunia, yang pada akhirnya sempat menjadi guru Zoro dalam menjadi pendekar pedang terkuat. Pertemuan Zoro dengan Luffy di saat Zoro ditangkap oleh angkatan laut yaitu Don Krieg dan diselamatkan oleh Luffy. Mulai saat itu, Zoro menjadi kru Luffy dan menjadi kru yang paling loyal dengan kaptennya yaitu Luffy. Reputasi Zoro dalam perjalanannya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia selalu meningkat seiring dengan lawan-lawan kuat yang dikalahkannya. Pertama kali, Zoro mendapatkan harga buronan dengan harga 60 juta berry setelah mengalahkan Dash Bones dan 100 pemburu bajak laut di Whiskey Peak. Kemudian naik menjadi 120 juta berry setelah mengalahkan Kaku dari CP9. Kemudian saat Luffy menyerang Dressrosa, Zoro mengalahkan perwira elit Doflamingo yaitu Pika dan mendapat ganjaran naiknya harga buronannya menjadi 320 juta berry. Dan terakhir naik drastis setelah terlibat dalam pertarungan melawan Kaido dan Big Mom dan mengalahkan King dengan harga buronan yang meningkat menjadi 1.111 juta berry. Zoro juga diakui kekuatannya dengan masuknya Zoro di 11 generasi terburuk atau 11 Supernova bersama dengan Luffy. Zoro merupakan pendekar pedang dengan menggunakan 3 buah pedang sekaligus yang dipegang menggunakan tangan kanan, kiri, dan giginya. Saat ini Zoro masih menggunakan pedang yang diwariskan oleh Kuina, yaitu Wado Ichimonji, dengan 2 pedang lainnya yaitu Sandai Kitetsu dan Enma. Enma merupakan pedang milik Oden, yang merupakan mantan Shogun Wano yang diganti dengan Shisui yang sebelumnya Zoro miliki. Dengan 3 buah pedangnya itu, Zoro memiliki banyak gaya bertarung yang dikembangkannya. Pertama adalah Santoryu atau gaya bertarung dengan 3 buah pedang. Kemudian Nitoryu atau gaya bertarung dengan 2 buah pedang. Ittoryu atau gaya bertarung dengan 1 buah pedang. Kemudian Mutoryu atau gaya bertarung tanpa pedang yang pernah dia lakukan sekali saat Devi Bike Fight. Dan Kyutoryu atau gaya bertarung dengan menggunakan iblis di dalam dirinya yang membuat dia menggunakan 9 buah pedang. Terkadang Zoro juga menggunakan serangan kombinasi bersama Luffy dan Sanji. Zoro juga menguasai dengan baik 2 haki, yaitu Busosoku no Haki yang dia alirkan ke pedangnya dan Kenbun Soku no Haki. Zoro juga diyakini menguasai Hausoku no Haki, walaupun belum terlatih dengan baik. Saat ini Zoro berumur 21 tahun, dengan tanggal lahir 11 September. Sampai saat ini belum diketahui latar belakang keluarga Zoro karena tidak pernah diceritakan. Di dalam kelompok topi jerami, Zoro diduga memiliki ketertarikan dengan kru topi jerami lainnya yaitu Robin. Pada awal cerita dan pertemuan antara Sanji dengan Luffy, kita hanya akan tahu kalau Sanji adalah seorang koki yang dididik sejak kecil di sebuah restoran kapal bernama Barati oleh seorang chef yang merupakan mantan bajak laut bernama Zeff. Setelah arc Whole Cake Island, kita baru memahami siapa Sanji sebenarnya.
Sanji memiliki nama lengkap Vinsmoke Sanji, yang merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ayah Sanji adalah seorang ilmuwan dan juga raja dari kerajaan bernama Germa Double Six, yang sangat terkenal di dunia bawah sebagai keluarga pembunuh bayaran. Ayah Sanji melakukan eksperimen kepada keempat anaknya, yang membuat anak-anaknya sangat kuat dan memiliki kemampuan super. Kakak pertama Sanji bernama Vinsmoke Reiju. Dia merupakan seorang wanita cantik yang memiliki kekuatan racun dan juga bisa menghisap racun. Kakak keduanya bernama Vinsmoke Ichiji. Dia merupakan pria yang mirip dengan Sanji, dengan kekuatan cahaya mirip seperti Admiral Kizaru. Kakak ketiga adalah Niji. Dia juga mirip dengan Sanji dengan kekuatan petir. Dan terakhir adiknya bernama Yonji dengan kekuatan pada tangannya yang sangat kuat dan dapat memanjang. Ditambah lagi semua saudara Sanji memiliki kekuatan kulitnya sekuat baja. Semua kekuatan tersebut membuat mereka tidak memiliki perasaan. Semua saudara laki-laki Sanji memiliki kemiripan dengan Sanji seperti alis keriting dan sama-sama mata keranjang dan lemah dengan perempuan. Keluarga Vinsmoke juga dapat memproduksi pasukan perang berupa manusia modifikasi yang dapat diproduksi dalam waktu hanya 3 tahun. Akan tetapi eksperimen tersebut gagal diberikan kepada Sanji yang menyebabkan Sanji lemah dan selalu dibuli oleh saudara-saudaranya. Di masa kecil hingga akhirnya dia kabur dari rumah dan bekerja di restoran sebagai chef. Di saat Sanji bekerja di restoran Baratie, menjadi asisten kepala chef, dia juga belajar bertarung dengan Zeff dengan menggunakan kakinya. Pertemuan antara Sanji dan Luffy juga terjadi di restoran Baratie, dan Luffy juga mengalahkan Don Krieg yang mencoba menghancurkan Baratie. Dan kemudian akhirnya Sanji bergabung dengan Luffy, dengan mimpi menemukan Laut All Blue. Selama di perjalanan seperti yang lain, Sanji telah mengalahkan banyak lawan kuat dan mendapatkan harga buronan. Pertarungan yang membuat Sanji pertama kali mendapatkan harga buronan adalah melawan anggota CP9, Jabra, dengan mendapatkan harga buronan 77 juta beri, dan meningkat setelah peristiwa Dressrosa menjadi 177 juta beri. Dan pertama kali mendapatkan buronan Only Alive akibat dari pengaruh Vinsmoke Judge, ayah Sanji yang ingin menjodohkannya dengan anak Big Mom. Dan kemudian setelah Artwall Cake Island menjadi 330 juta beri dan kembali menjadi Dead or Alive. Terakhir setelah Arc Wano, setelah mengalahkan salah satu komandan Yonkou Kaido, yaitu Queen, Sanji mendapatkan kenaikan yang lumayan jauh menjadi 1 miliar 32 juta beri. Sanji menggunakan kakinya sebagai senjata utama bertarung karena tangannya hanya digunakan untuk memasak. Sanji juga tidak berani melawan wanita karena dia sangat melindungi wanita, siapapun itu. Dengan menggunakan kaki, Sanji mengembangkan gaya bertarungnya. Pertama, gaya bertarung kaki hitam dengan menggunakan nama-nama makanan di semua jurusnya. Mode kaki iblis atau Diable Jumble yang membuat kakinya berapi. Saat masa time skip, Sanji belajar berjalan di udara. Dengan pertemuannya kembali dengan keluarga Vinsmoke, dia sempat menggunakan Red Suit yang dikembangkan oleh keluarga Vinsmoke yang membuatnya memiliki kulit baja, cepat pulih dan dapat menghilang. Akan tetapi akhirnya Red Suit tersebut dihancurkan karena tidak ingin menggunakan kekuatan dari keluarga Vinsmoke. Pada saat pertarungannya dengan komandan bajak laut Kaido, Queen, Sanji mengembangkan sendiri gaya bertarung yang membuat dia seakan menghilang. Saat ini Sanji berumur 21 tahun dengan tanggal lahir 2 Maret. Di dalam kelompok topi jerami, Sanji bertugas sebagai chef yang selalu menyediakan makanan terbaik kepada semua kru topi jerami. Sebenarnya, keluarga Nami yang asli belum diketahui.
Nami bersama saudaranya Nojiko ditemukan hanyut dan diselamatkan oleh seorang angkatan laut perempuan bernama Belmere. Setelah menemukan Nami dan Nojiko, Belmere memilih pensiun dari angkatan laut dan fokus untuk merawat Nami dan Nojiko. Mereka pun hidup di desa Kokoyashi dan menjadi petani jeruk. Pada masa remajanya, Nami tumbuh menjadi seorang pencuri dan pencopet yang sangat jago. Hal itu ia lakukan untuk menebus desanya kepada Arlong yang menjanjikan jika dia berhasil mengumpulkan uang 100 juta, Arlong akan pergi dari desa itu. Nami pun sempat bergabung dengan Arlong sebagai pembuat peta. Pada akhirnya, Luffy berkunjung ke desa Kokoyashi dan mengalahkan Arlong. Nami pun akhirnya bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami setelah sempat berkhianat. Di kelompok bajak laut topi jerami, Nami mengembangkan kemampuannya sebagai navigator dan juga bermimpi untuk menggambar peta dunia dengan lengkap. Nami juga dibuatkan suatu alat yang dapat memanipulasi cuaca yang dikembangkan oleh Usopp dan menjadi senjata utama Nami dalam bertarung. Seperti halnya dengan kru lain, Nami juga diberi nilai buronan oleh pemerintahan dunia, dimulai dengan 16 juta berry setelah peristiwa Enies Lobby, yang mana Nami saat itu mengalahkan Khalifah dari CP9, dan kemudian naik menjadi 66 juta berry setelah peristiwa Dressrosa, dan terakhir setelah Arc Wano, Nami mengalahkan Ulti, salah satu komandan Kaido, dan kemudian mendapatkan nilai buronan senilai 360 juta berry. Nami selalu mendapatkan poster buronan dengan foto bak model, karena Nami selalu mau jika diminta berpose oleh wartawan pemerintahan dunia. Nami juga merupakan kru paling stylish, dengan pakaian yang selalu berbeda di setiap arc-nya. Saat ini, Nami mengandalkan kemampuan yang dia dapatkan saat time skip, yaitu bola-bola cuaca, dan modifikasi baru dari tongkatnya. Pada awalnya, Nami hanya menggunakan tongkat kayu biasa. Nah, sejak bergabung dengan kru topi jerami, Usopp menciptakan tongkat yang diberi nama Klimatak. Alat ini dapat digunakan Nami untuk membuat awan dengan memanipulasi panas dan dingin. Selanjutnya, Klimatak kembali di-upgrade oleh Usopp menjadi Perfect Klimatak, yang dapat membuat awan hitam besar dan petir dengan nama jurus Thunderbolt Tempo. Perfect Klimatak ini juga yang di-upgrade sendiri oleh Nami dengan menggunakan bola-bola cuaca yang ia dapatkan selama masa time skip. Terakhir adalah Sorcery Klimatak, yang mana salah satu homies andalan Big Mom yang bernama Zeus yang diambil oleh Nami dan dimasukkannya ke dalam Klimatak. Zeus memakan bola-bola petir yang ada di dalam Perfect Klimatak dan dikeluarkan sekaligus menjadi petir besar bernama Raite. Saat ini Nami berumur 20 tahun dan memiliki tinggi 170 cm. Usopp lahir dan besar di desa Sirup, yang mana dia adalah seorang anak dari kru bajak laut rambut merah yaitu Yasop. Usopp sendiri dalam bahasa Jepang berarti pembohong, dan sama dengan namanya, dia sangat sering berbohong dan merupakan seorang pengecut. Usopp juga sering berbohong dan menghayal di desanya kalau dia adalah orang yang kuat dan memiliki pasukan yang sangat banyak. Di desa Sirup, Usopp berteman baik dengan anak bangsawan bernama Kaya. Kaya selalu diberi dongeng bohong oleh Usopp, yang membuat mereka berteman akrab. Saat Luffy datang ke desa Sirup, baru diketahui asisten keluarga Kaya merupakan seorang bajak laut bernama Kapten Kuro. Setelah Luffy mengalahkan Kapten Kuro, Kaya memberikan hadiah sebuah kapal bernama Going Merry, yang menjadi kapal pertama bajak laut topi jerami, dan Usopp pun bergabung sebagai penembak jitu di kelompok topi jerami. Walaupun Usopp seorang penakut dan pengecut, di sepanjang perjalanan Usopp dapat mengembangkan kemampuan penembak jitunya dan mengalahkan musuh. Usopp juga memiliki julukan lain seperti Sogeking dan God Usopp.
Dengan kemampuannya yang terus berkembang, Usop diberi harga buronan oleh Angkatan Laut, mulai dari saat dia membakar bendera pemerintahan dunia saat di Enies Lobby. Usop diberi harga buronan 30 juta beri atas nama Sogeking. Kemudian setelah pertarungan di Dressrosa, Usop sempat diberi harga buronan 500 juta beri oleh Doflamingo. Dan kemudian Angkatan Laut memberi harga buronan 200 juta beri kepada Usop atas nama God Usop. Dan terakhir setelah pertarungan di Wano, Usop diberi harga buronan 500 juta beri. Usop yang merupakan anak dari penembak jitu dari kelompok bajak laut rambut merah yang bernama Yasop, juga sangat mengandalkan kemampuan menembak jitunya. Dari sejak di desa Sirup, Usop memiliki kemampuan menembak jitu menggunakan ketapel. Dan kemampuan menembak jitunya ini selalu dikembangkannya. Di awal perjalanan bajak lautnya bersama Luffy, Usop merupakan orang yang pengecut dan lebih sering secara terpaksa melawan musuh karena telah disudutkan. Usop juga menggunakan senjata-senjata yang nyeleneh, seperti palu besar dengan tulisan 1 ton yang sebenarnya hanya sebuah balon. Akan tetapi saat time skip, Usop belajar banyak, dimulai dengan melatih fisiknya menjadi lebih kuat dan berotot. Kemudian mengembangkan senjatanya dengan menggunakan bibit-bibit tumbuhan yang dapat langsung tumbuh saat dia tembakkan menggunakan ketapel. Usop saat ini berumur 19 tahun dan menguasai Haki Kenbunsoku yang diketahui saat dia melakukan tembakan super jauh kepada salah satu komandan bajak laut Don Quixote, yaitu Sugar. Usop juga merupakan teknisi yang handal dengan membuat beberapa senjata yang salah satunya adalah tongkat yang digunakan oleh Nami. Franky memiliki nama asli yaitu Cutty Flame yang berasal dari kota air Water Seven. Franky juga lebih dikenal sebagai ketua kelompok pembongkar kapal bernama Keluarga Franky. Franky kecil dikabarkan dibuang oleh orang tuanya dan kemudian dipungut oleh pembuat kapal legendaris bernama Tom dan menjadikan Franky sebagai muridnya. Nah, yang memberi dia panggilan Franky adalah murid Tom yang lain yang bernama Iceberg ketika merasa Franky adalah anak yang aneh. Franky dan Iceberg tumbuh menjadi anak yang jago membuat kapal. Akan tetapi Franky selalu membuat kapal perang dibanding kapal jenis lain. Pada saat Franky berumur 12 tahun, Tom menjadi terdakwa karena telah membuatkan Raja Bajak Laut Gold D. Roger sebuah kapal. Pemerintah dunia kemudian menawarkan pembebasan dengan ganti meminta Tom membuatkan kereta api laut. Kereta api laut tersebut akhirnya sukses dan diberi nama Puffing Tom. Akan tetapi Tom selalu difitnah untuk mendapatkan rancangan senjata kuno Pluton yang dimiliki Tom. Puncaknya saat di persidangan, anggota CP5 menembak kapal angkatan laut menggunakan kapal perang buatan Franky. Akhirnya Tom disalahkan dan dijatuhi hukuman mati. Saat itu Franky yang marah memukul wajah pemimpin CP5 bernama Spandam dengan keras hingga wajahnya hancur. Franky juga menghadang Puffing Tom yang membawa Tom ke Enies Lobby dan badan Franky pun hancur. Franky yang saat itu telah dikira mati memperbaiki tubuhnya dan menjadi manusia cyborg. Kemudian saat dia kembali ke Water Seven, Iceberg telah menjadi wali kota dan memimpin perusahaan pembuat kapal Galley LA. Franky diminta membawa rancangan Pluton dan pergi dari Water Seven, tetapi dia tidak mau. Akhirnya Franky membuat perusahaan kapalnya sendiri dengan nama Keluarga Franky dan merekrut orang-orang yang tidak lolos masuk Galley LA. Mereka ingin mengumpulkan uang sebanyak 200 juta untuk membuat kapal impian Franky. Kemudian akhirnya Luffy berkunjung nih ke Water Seven untuk mencari orang yang dapat memperbaiki Going Merry dan bertemulah dengan Franky. Luffy kemudian memberikan uang 200 juta kepada Franky untuk dibuatkan sebuah kapal. Akan tetapi Angkatan Laut datang dan menangkap Franky yang memiliki rancangan Pluton dan juga menangkap Nico Robin dan membawa mereka ke Enies Lobby.
Kemudian pertarungan di Enies Lobby pun terjadi dan mereka pun menang. Rancangan Pluton pun akhirnya dibakar oleh Franky setelah sebelumnya dihafal dengan baik oleh Franky. Nah, setelah peristiwa Enies Lobby, akhirnya Franky membuatkan kapal nih untuk kelompok bajak laut topi jerami. Kapal yang diberi nama Thousand Sanigo, dan Franky pun bergabung menjadi tukang kapal di kelompok bajak laut topi jerami. Nah, setelah peristiwa di Enies Lobby ini, semua anggota bajak laut topi jerami langsung mendapatkan nilai buronan dari pemerintah dunia. Dan Franky juga langsung mendapatkan nilai 44 juta berry. Kemudian naik setelah mengalahkan Senor Pink dari kelompok Doflamingo dan mendapatkan harga buronan senilai 94 juta berry. Dan terakhir di Arc Wano, Franky mengalahkan Sasaki dan mendapatkan harga buronan sebesar 394 juta berry. Selama masa time skip, Franky mengembara di pulau peninggalan Vegapunk dan membuat beberapa robot untuk upgrade baru kapal Thousand Sanigo. Robot yang dibuat adalah Black Rhino, Brasio Tank, dan kemudian disatukan menjadi Franky Shogun. Franky saat ini menjadi salah satu kru tertua dengan umur 36 tahun, dengan tinggi 222 cm. Karakter Franky terinspirasi dari film Ace Ventura dan berpenampilan seperti Jim Carrey. Latar belakang Jinbe sebelum bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami sangat sangar. Dia adalah seorang manusia ikan berbentuk hiu paus, seorang mantan Shichibukai, dan menjadi kapten kedua di kelompok bajak laut legendaris Fisher Tiger. Akan tetapi, gelar Shichibukainya dicabut setelah tidak mau terlibat di dalam pertarungan di Marineford, dan bahkan terang-terangan membantu Luffy dan bajak laut Shirohige. Jinbe juga telah memiliki harga buronan saat masih menjadi anggota bajak laut Fisher Tiger dengan harga awal 76 juta berry dan kemudian naik menjadi 250 juta berry yang kemudian dibekukan karena dia bergabung dengan Shichibukai untuk melindungi pulau manusia ikan. Jinbe sempat bertemu dengan Ace, kakaknya Luffy, saat di penjara. Dan Ace menitip pesan kepada Jinbe jika nantinya bertemu dengan Luffy, tolong jaga Luffy. Selama di pertarungan Marineford, Jinbe mati-matian membantu Luffy. Dan saat Luffy trauma dengan kematian Ace, Jinbe jugalah yang mencoba mengobati traumanya. Setelah time skip, Luffy berangkat ke Pulau Manusia Ikan dan membantu kerajaan Ryugu dari kudeta yang dilakukan oleh Vanderdecken. Setelah kelompok bajak laut Shirohige jatuh, sebenarnya Pulau Manusia Ikan jatuh ke tangan kelompok bajak laut Big Mom sekaligus merekrut Jinbe. Akan tetapi setelah Arc Manusia Ikan, Pulau Manusia Ikan menyatakan diri di bawah lindungan kelompok bajak laut topi jerami, dan Jinbe juga terang-terangan keluar dan melawan Big Mom. Jinbe secara resmi bergabung setelah Arc World Cake Island dan mendapatkan bounty 438 juta berry dan kemudian naik drastis menjadi 1 miliar 1 juta berry setelah Arc Wano. Jinbe merupakan pengguna Gyojin Karate yang merupakan jurus karate yang digunakan oleh manusia ikan. Jinbe bisa dikatakan salah satu manusia ikan terkuat saat ini dan sekarang menjadi juru kemudi kapal kelompok bajak laut topi jerami. Jinbe sekarang berumur 46 tahun. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada saran atau ide untuk video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng channel Lancak Koha agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cukup sekian, thank you and see you on the next video. Bye-bye!